Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Salsabila Purnamasari, SKM MPH, selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Ergonomi Lanjut. Yang saya hormati pula Mbak Mida selaku asisten dosen dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul secara online dalam keadaan sehat. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Yunika Agneli dengan NIM J 410210199 selaku moderator dari kelompok 3 yang akan memandu jalannya presentasi dan diskusi pada kali ini. Adapun anggota kelompok 3 yaitu yang pertama Septiana Ratnawati dengan NIM J 410210154. Yang kedua ada Muhammad Atar dengan NIM J 410210189. Yang ketiga saya sendiri yakni Yunika Agneli dengan NIM J 410210199. Dan yang terakhir ada Munifatur Rodiah dengan NIM J 410231038. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai pemaparan materi dari kelompok 3. Sektor informal seringkali kurang memperhatikan kesejahteraan pekerjaannya, termasuk mengenai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Kuli panggul merupakan bagian dari pekerja masyarakat yang perlu mendapat perhatian karena pekerjaan mereka memiliki banyak risiko kesehatan. Kuli panggul menawarkan jasa mengangkut barang atau material dari satu tempat ke tempat lain, biasanya menggunakan tubuh untuk memikul, menjinjing, dan memanggul. Sebagai kuli panggul, mereka juga harus siap menghadapi berbagai resiko, misalnya mereka harus berurusan dengan cedera otot karena beban yang terlalu berat, gangguan pernafasan karena debu dan kotoran dari barang yang mereka angkut. Next. Musculoskeletal disorder atau MSDS adalah salah satu jenis cedera yang sering dialami pekerja dalam kegiatan manual material handling, mencakup cedera pada otot, saraf, tendon, tulang, sendi, dan tulang rawan yang disebabkan oleh aktivitas kerja. Pekerjaan dengan kondisi kerja seperti ini, maka perlu adanya perhatian lebih untuk menurunkan risiko gangguan kesehatan pada pekerja serta mencegah terjadinya penurunan produktivitas kerja. Salah satu cara untuk menurunkan risiko kesehatan pekerja manual handling adalah dengan menilai beban dengan metode RWL dan LI. Penilaian postur kerja pada pekerja manual handling dapat dilakukan menggunakan 3 metode, yaitu OWAS, RULA, dan REBA. Next. Yang pertama yaitu metode manual handling. Metode penilaian yang digunakan adalah kunci LMM atau Lab-Merkmal Method dari Jerman. Metode ini menggunakan 4 faktor indikator untuk menilai risiko manual handling, yaitu yang pertama waktu atau time atau T, waktu untuk mengangkat, memindahkan, atau menahan objek. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin tinggi skor risikonya. Yang kedua yaitu beban atau massa, atau load, atau mass, atau M. Berat beban efektif yang diangkat atau dipindahkan. Semakin berat beban, semakin tinggi skor risikonya. Yang ketiga, sikap tubuh atau body posture atau P. Postur tubuh dan posisi beban terhadap tubuh. Semakin membungkuk atau memutar badan, semakin tinggi skor risikonya. Yang keempat, kondisi saat bekerja atau condition of performing work atau W. Kondisi ergonomis di tempat kerja seperti ruang gerak, stabilitas lantai, dan lain-lain. Semakin buruk kondisi kerja, semakin tinggi skor risikonya. Penilaian akhir atau final rating atau skor O dihitung dengan rumus O sama dengan T dikali dalam kurung M ditambah P ditambah W. Hasil penilaian akhir atau O kemudian dikategorikan menjadi 4 tingkat risiko. Dari risiko rendah atau kurang dari 10 hingga risiko tinggi atau lebih dari 50. Setiap tingkat risiko memiliki rekomendasi tindakan perbaikan yang perlu dilakukan. Yang selanjutnya yaitu metode RWL dan LI. Recommended Weight Limit atau RWL
RWL dihitung menggunakan rumus yaitu LC dikali HM dikali VM dikali DM dikali AM dikali FM dikali CM. Di mana LC atau load konstan adalah nilai konstan 23 kg yang mewakili beban maksimum yang dapat diangkat oleh hampir semua pekerja yang sehat. Lalu HM atau horizontal multiplier mengukur jarak horizontal dari titik tengah antara kedua kaki hingga proyeksi beban di lantai. Lalu VM atau vertical multiplier mengukur jarak vertikal dari lantai hingga titik tengah genggaman tangan. Lalu DM atau distance multiplier mengukur perpindahan vertikal tangan saat mengangkat. AM atau asymmetry multiplier mengukur sudut asimetris saat mengangkat. FM atau frequency multiplier mengukur frekuensi, durasi, dan jarak vertikal pengangkatan. CM atau coupling multiplier mengukur kualitas genggaman tangan pada beban. Lalu yang selanjutnya yaitu lifting index atau LI, di mana LI yaitu berat beban dibagi dengan RWL. LI merupakan estimasi relatif tingkat tegangan fisik dalam kegiatan pengangkatan manual. Metode ini memungkinkan penilaian komprehensif terhadap risiko cedera akibat manual handling dengan mempertimbangkan berbagai faktor ergonomis yang berkaitan dengan tugas pengangkatan. Kemudian berikut ini adalah hasil karakteristik responden yang kami dapatkan di Pasar Kartasura, Sukoharjo. Yang pertama yaitu Bapak Trimo dengan usia 52 tahun, pekerjaan sebagai kuli panggul tahu dengan masa kerja 28 tahun, dengan durasi kerja per hari 7 jam. Kemudian berat beban sekali angkat yaitu biasanya sebesar 40 kg dengan jarak 8 meter, dan dalam 1 menit dapat mengangkut sebanyak 2 kali. Kemudian untuk responden nomor 2 yaitu Pak Samin Haryanto dengan usia 70 tahun, pekerjaan sebagai kuli panggul daun pisang dengan masa kerja 20 tahun dan durasi kerja 2 jam per hari. Kemudian berat beban yang dibawa yaitu 25 kg dengan jarak 10 meter dan durasi rata-ratanya yaitu 2 menit sekali angkut. Kemudian untuk responden yang ketiga yaitu Pak Mariono dengan usia 50 tahun dengan berat beban dengan pekerjaan kuli panggul singkong, masa kerja 28 tahun, kemudian durasi kerja 7 jam per hari, berat beban sebesar 60 kg dalam sekali angkut dengan jarak 1,5 meter dan durasi 15 detik dalam sekali pengangkutan. Next. Kemudian berikut adalah hasil penilaian manual handling menggunakan metode kunci LMM. Yang pertama, responden pertama dengan waktu 6, kemudian beban 7, sikap tubuh 2, dan kondisi kerja 1. Kemudian penilaian finalnya yaitu 60, tingkat risiko 4 atau tinggi. Kemudian untuk responden 2 dengan skor waktu 8, kemudian skor beban 4, sikap tubuh 2, dan kondisi kerja 1. Kemudian penilaian finalnya yaitu 56 dengan tingkat risiko 4 atau tinggi. Kemudian responden 3 dengan skor waktu 2, beban 25, kemudian sikap tubuh 3, dan kondisi kerja 0. Kemudian penilaian finalnya yaitu 56 dengan tingkat risiko 4 atau tinggi. Ketiga responden tersebut berada dalam kategori situasi beban kerja tinggi dan pembebanan fisik berlebih sering terjadi. Tingkat risiko yang didapatkan pada ketiga responden berada pada tingkat risiko 4. Hal ini diakibatkan karena sikap kerja yang tidak alamiah serta beban yang diangkat melebihi batas maksimal pengangkatan, sehingga diperlukan adanya tindakan segera. Next. Kemudian berikut adalah perhitungan hasil RWLRI untuk responden pertama dengan load konstan yaitu 23 kg. Kemudian nilai horizontal multiplier dari pengukuran 40 cm dapatkan 0,64, kemudian vertical multiplier dari 145 cm diketahui sebesar 0,79, kemudian distance multiplier dengan hasil pengukuran 157 cm diketahui hasilnya 0,84 dan asimetri multiplier 0,90, kemudian frekuensi multiplier 0,65 dan coupling multiplier 1.
Kemudian hasil tadi digunakan untuk menghitung RWL dengan dikali. Dan hasilnya 5,62. Kemudian dicari LI dengan menghitung berat beban dibagi dengan hasil RWL, yaitu 40 kg dibagi dengan 5,62, hasilnya 7,1 dengan tingkat resiko tinggi. Selanjutnya untuk responden kedua didapatkan load konstannya yaitu 23 kg dan horizontal multipliernya dengan pengukuran 30 cm didapatkan skor 0,83, vertikal multipliernya dengan pengukuran 143 cm dihasilkan skor 0,79, distance multiplier dengan pengukuran 150 cm dihasilkan skor 0,83, asimetri multipliernya dengan skor 0,86, frekuensi multiplier dengan skor 0,92, dan kopling multiplier dengan skor 1. Dari hasil pengukuran tersebut didapatkan RWL sebesar 10,14 dengan skor LI sebesar 2,46. Yang responden tersebut termasuk dalam kategori risiko sedang dengan tingkat 2. Tingkat tersebut bermakna bahwa ada beberapa masalah dari beberapa parameter yang menyebabkan nilai RWL tinggi, sehingga perlu diupayakan perbaikan sehingga nilai RWL-nya dapat kurang dari 1. Berdasarkan hasil tersebut, maka rekomendasi perbaikan yang diberikan yaitu memperbaiki postur dalam mengangkut barang. Selanjutnya, untuk responden ketiga, load konstannya didapatkan 23 kg, horizontal multipliernya dengan pengukuran 30 cm didapatkan skor 0,83, vertikal multipliernya dengan pengukuran 140 cm didapatkan skor 0,81, distance multiplier dengan pengukuran 40 cm didapatkan skor 0,93, asimetri multiplier dengan skor 0,81, frekuensi multiplier dengan 0,45, dan kopling multiplier dengan skor 1. Dari hasil pengukuran tersebut didapatkan RWL responden ketiga sebesar 5,2 dengan skor LI sebesar 11,5. Responden ketiga termasuk ke dalam kategori risiko tinggi dengan tingkat risiko 3. Tingkat risiko tersebut bermakna bahwa terdapat banyak permasalahan dari parameter angkat, sehingga diperlukan pengecekan dan perbaikan sesegera mungkin secara menyeluruh terhadap parameter-parameter yang menyebabkan nilai tinggi, sehingga perlu diupayakan perbaikan agar nilai RWL kurang dari 1. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rekomendasi perbaikan yang dapat diberikan yaitu mengurangi berat beban yang diangkut, serta memperbaiki postur dalam mengangkut barang. Dari hasil analisis ketiga responden memiliki postur tubuh dalam mengangkat barang yang tidak ergonomis. Postur yang tidak ergonomis dapat menyebabkan kelebihan beban pada otot, ligamen, atau tendon. Postur kerja ini menyebabkan nilai gaya dan torsi yang besar di tulang belakang serta sendi tungkai atas dan bawah, sehingga energi yang dihabiskan semakin besar dan semakin mudah mengalami kelelahan. Gerakan yang repetitif dapat meningkatkan beban psikososial dan menyebabkan ketegangan psikologis atau gejala stres, yang pada gilirannya dapat menyebabkan nyeri muskuloskeletal, modifikasi persepsi nyeri, dan penurunan kapasitas untuk mengatasi nyeri. Berikut adalah dokumentasi dari kelompok kita. Selanjutnya saya mau kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah menyampaikan materinya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Saya selaku moderator mewakili kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.